Halo teman-teman semuanya, hari ini kita dari kelompok 1 akan membahas bab 6 mengenai faktor, sumber, pesan, dan saluran. Kelompok 1 terdiri dari saya, Dewi Anindya, Devi Eleonora, Felix, dan juga Brian. Hari ini yang akan saya bahas pertama adalah mengenai perencanaan promosi melalui matriks persuasi. Untuk menghasilkan iklan atau promosi yang efektif, perusahaan harus memiliki karyawan pada bagian iklan dan promosi yang tepat, agar penyampaian informasi melalui iklan dan promosi menjadi efektif dan efisien. Karyawan yang ditunjuk itu harus benar-benar tepat, sehingga ide-ide, lalu konsep-konsep, konten-konten yang mereka gagaskan untuk iklan dan promosi sebuah perusahaan itu hasilnya dapat efektif dan efisien. Di sini dari perusahaan harus benar-benar berhati-hati untuk memilih karyawan, karena untuk pembuatan iklan dan promosi itu juga membutuhkan modal. Jadi supaya promosi dan iklan yang dihasilkan efektif, orang yang dipilih atau sumber daya yang dipilih juga harus tepat. Matriks persuasi membantu marketing mengidentifikasi bagaimana setiap elemen yang dapat dikontrol berinteraksi dengan proses respon konsumen. Matriks tersebut ini memiliki dua set variabel. Yang pertama, variabel independen. Ini merupakan komponen yang dapat dikontrol dari proses komunikasi. Sedangkan variabel dependen adalah langkah-langkah yang dilalui penerima untuk meyakinkan. Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penerima atau pemahaman. Di sini kita harus tahu apakah penerima atau calon konsumen kita tuh dapat memahami iklan yang kita sampaikan. Jadi biasanya bentuk iklan dan promosi itu kan berbagai macam konsep ya, mulai dari media sosial atau kita terjun langsung ke lapangan. Nah, kita tuh harus tahu sih mana model iklan mana atau model promosi mana yang di situ tuh konsumen benar-benar mendapatkan informasi mengenai produk kita, karena pasti tujuan awal iklan dan promosi adalah menyampaikan informasi mengenai produk. Nah, dari situ kita harus identifikasi nih, iklan mana sih yang biasanya tuh paling mudah dipahami oleh konsumen, sehingga ketika kita membuat iklan itu tidak akan sia-sia, hasilnya akan efektif dan efisien. Yang kedua, saluran atau presentasi. Nah, di sini maksudnya adalah kita harus tahu nih media mana yang paling banyak diminati oleh konsumen. Contohnya aja sekarang tuh masyarakat banyak banget yang pakai aplikasi TikTok. Nah, dari situ kita tuh harus bisa ngikutin, oh masyarakat ini banyak banget nih yang pakai aplikasi TikTok sekarang. Mungkin kita bisa memanfaatkan aplikasi tersebut sebagai sarana penyampaian iklan dan juga promosi. Yang ketiga adalah pesan atau hasil. Jenis pesan apa yang akan menciptakan sikap atau perasaan yang menyenangkan. Nah, di sini maksudnya adalah ketika kita membuat iklan atau kita membuat promosi baik di media sosial maupun secara langsung, kita tuh harus menimbulkan perasaan yang happy terhadap konsumen, sehingga konsumen tuh ketika melihat iklan tersebut tuh, oh iya, ini tuh memang produknya tuh bagus, karena penyampaian kita tuh juga dengan nada yang happy terus positif gitu. Jadi konsumen itu menerimanya juga bisa bahagia dan positif. Selanjutnya adalah yang keempat, sumber atau perhatian. Siapa yang akan efektif menarik perhatian konsumen? Ini banyak banget dipakai perusahaan-perusahaan sekarang ini. Mereka tuh biasanya menggait atau mengajak kerjasama atau kolaborasi dengan influencer atau artis. Itu juga penting banget, karena influencer atau artis tuh mempunyai followers, bahkan mempunyai fans yang super banyak banget. Nah, dengan kita bekerja sama dengan dia, otomatis nama perusahaan kita tuh bisa ikutan naik juga, karena tadi kita bekerja sama dengan orang yang tepat. Nah, dalam pemilihan orang yang diajak bersama ini juga harus hati-hati. Gak cuma yang model followersnya banyak aja, tapi penyampaian kontennya juga menarik dan informatif. Selanjutnya adalah faktor sumber. Sumber pribadi merupakan faktor paling berpengaruh dalam keputusan pembelian. Informasi dari mulut ke mulut yang dikirimkan dari satu orang ke orang lain sering dianggap lebih dapat diandalkan dan dapat dipercaya daripada yang diterima melalui saluran pemasaran yang lebih formal seperti periklanan. Jadi di sini contohnya saya menggunakan merek skincare A.
dan saya menceritakan pengalaman saya menggunakan skincare A ini kepada teman saya. Saya bercerita bahwa skincare A ini emang bagus banget dan ngaruh banget ketika dipakai. Nah, teman saya akan merasa Oke, berarti teman saya aja, teman terdekat saya aja berhasil pakai, berarti aku juga bisa berhasil dong. Daripada iklan yang ada di televisi, karena mungkin masyarakat juga udah tahu ya, iklan kan orang pasti disuruh untuk ngomong gitu ya, kalau produknya seperti ini, tapi kita tidak tahu mengenai experience-nya orang yang ada di iklan tersebut. Jadi mereka lebih percaya dari sumber pribadi dari orang-orang terdekat, teman atau sebagainya. Selanjutnya adalah kredibilitas sumber. Kredibilitas adalah sejauh mana penerima melihat sumber memiliki pengetahuan, keterampilan, atau pengalaman yang relevan dan mempercayai sumber untuk memberikan informasi yang objektif dan tidak bias. Ada dua dimensi penting untuk kredibilitas, yaitu keahlian dan kepercayaan. Di sini contohnya saja, misalkan perusahaan kosmetik, dia bekerja sama dengan artis atau influencer yang memang sudah mahir di bidang skincare dan sudah banyak pengalamannya. Di situ konsumen bisa dapat lebih percaya ketika influencer atau artis tersebut mereview produk skincare-nya. Mereka akan berpikir, memang pekerjaan dia adalah seputar skincare dan mereka sudah memiliki pengalaman seputar skincare. Jadi sumber tersebut lebih dapat dipercaya oleh konsumen. Di sini saya akan memberikan contoh realnya mengenai kredibilitas sumber. Di sini saya mencontohkan seorang beauty influencer dari Indonesia yang bernama Kiara Leswara. Dia sudah memiliki 402.000 subscribers. Di sini dia bekerja sama dengan Wardah karena Wardah mengeluarkan produk baru, yaitu Insta Perfect Mineral Light Matte BB Cushion. Kenapa konsumen akan lebih percaya? Karena Kiara Leswara adalah beauty influencer. Dia sudah bertahun-tahun bergelut dalam bidang dunia beauty. Jadi konsumen juga akan lebih percaya karena memang ya pekerjaannya dia dalam dunia beauty dan dia juga sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak. Selanjutnya, perusahaan juga dapat melibatkan alat IMC lain seperti publisitas. Informasi yang diterima dari sumber-sumber seperti penyiar berita seringkali sangat berpengaruh karena individu ini dianggap tidak memihak dan dengan demikian lebih dapat dipercaya meskipun mereka sering menyajikan cerita yang bersumber dari siaran pers. Jadi maksudnya di sini adalah kita tuh nggak cuma bisa ngandalin artis atau influencer aja. Salah satu yang bisa kita andalkan kredibilitasnya adalah penyiar radio. Meskipun kadang iklan yang mereka bacakan atau iklan yang mereka terima tuh hanya sebuah skrip, tapi penyiar berita atau penyiar radio itu kadang tuh memiliki power karena mereka kadang di situ bersikap netral. Jadi untuk kredibilitas penyiar berita atau penyiar radio juga bisa diandalkan. Saya Felix Putra Mahendra akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Daya tarik iklan. Daya tarik iklan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menarik dan memikat konsumen agar membeli ataupun melakukan transaksi pembelian produk perusahaan tersebut. Biasanya iklan ini terdiri dari seseorang atau selebriti yang terkenal atau influencer yang terkenal yang dijadikan model iklan tersebut. Karakteristik selebriti sebagai model iklan. Terdapat 3 karakteristik. Yang pertama, keahlian advertise, mengacu pada pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan yang dimiliki seorang pendukung yang berhubungan dengan topik iklannya. Yang kedua, kepercayaan atau trustworthiness, mengacu pada kejujuran, integritas, dan dapat dipercayainya seorang sumber. Dan yang terakhir, daya tarik atau attractiveness. Daya tarik bukan hanya berarti daya tarik fisik, meliputi sejumlah karakteristik yang dapat dilihat khalayak dalam diri pendukung. Terdapat kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya hidup, dan keatletisan tubuh. Selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dari seorang selebritis.
terdapat 5 faktor yang perlu dipertimbangkan dari seorang selebritis. Yang pertama, kredibilitas selebriti. Yang kedua, kecocokan ke selebriti dengan khalayak. Yang ketiga, kecocokan antara selebriti dengan merek atau produk perusahaan. Yang keempat, daya tarik selebriti. Dan yang terakhir, pertimbangan lainnya. Kesemuanya akan dihitung untuk menentukan performance rating. Faktor-faktornya yang tadi, yang pertama ialah kredibilitas selebriti. Kredibilitas selebriti adalah keahlian dari seorang selebriti dapat dipercaya dan dianggap memiliki wawasan tentang isu tertentu. Seperti keandalan merek akan menjadi orang yang paling mampu meyakinkan orang lain untuk mengambil suatu tindakan. Yang kedua, kecocokan selebriti dengan khalayak adalah kecocokan antara selebriti yang mewakili produk perusahaan kepada khalayak. Yang ketiga, kecocokan selebriti dengan merek. Para eksekutif periklanan menuntut agar citra selebriti atau nilai citra selebriti dan perilakunya sesuai dengan kesan yang diinginkan untuk merek yang diiklankannya. Yang keempat, daya tarik selebriti. Di dalam memilih selebriti, para eksekutif periklanan mengevaluasi aspek yang berbeda yang dapat disatukan di bawah sebutan umum daya tarik. Daya tarik sendiri meliputi keramahan, menyenangkan, fisik, dan pekerjaan sebagai beberapa dimensi yang penting dari konsep daya tarik. Dan yang terakhir, pertimbangan lainnya. Faktor di mana para eksekutif periklanan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan seperti biaya, besar kecilnya kemungkinan bahwa selebriti akan berada dalam masalah setelah suatu dukungan yang dilakukan, sulit mudahnya ia bekerja sama, berapa banyak merek yang sedang didukung selebriti. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor pesan. Nah, di faktor pesan ini, pesan atau message dalam proses komunikasi tidak bisa melepaskan diri dari apa yang disebut simbol dan kode. Nah, karena pesan yang dikirim komunikator kepada penerima terdiri atas rangkaian simbol dan kode. Nah, sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk komunikasi, manusia dalam hidupnya diliputi oleh berbagai macam simbol, baik yang diciptakan oleh manusia itu sendiri maupun yang bersifat alami. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menggunakan pesan singkat sebagai sarana komunikasi. Nah, pesan singkat dapat berupa memo yang tertulis pada kertas atau berupa SMS, layanan pesanan pendek, atau melalui telepon seluler. Nah, selanjutnya ada jenis faktor pemasar yang memerlukan strategi komunikasi pemasaran terpadu IMC ini. Yang pertama itu menyampaikan pesan-pesan agar bisa tetap konsisten. Terus yang kedua, untuk membangun pencitraan yang baik terhadap merek. Terus yang ketiga, agar mampu dalam mendukung budget. Yang keempat, bertujuan untuk menciptakan pengalaman pelanggan atau pengalaman pelanggan yang lebih berkesan. Terus yang terakhir, kelima, agar tetap fokus terhadap hasil. Jadi yang pertama, menyampaikan pesan-pesan agar bisa tetap konsisten. Nah, jika strategi MC Anda hanya sekedar ingin bisa menyampaikan satu atau dua pesan atau semua saluran dengan tetap konsisten, maka hal itu akan dinilai sudah berhasil. Nah, mengapa demikian? Maksudnya adalah karena begitu pesan dari bisnis tersebut menjadi semakin buram atau tidak fokus atau bahkan sama sekali tidak konsisten, maka pada saat ini sebenarnya Anda sendiri sudah mulai kehilangan konsumen. Nah, pentingnya itu menyampaikan satu pesan dengan tetap konsisten tidak boleh terlalu dilebih-lebihkan. Selanjutnya yang kedua itu untuk membangun pencitraan yang baik terhadap merek. Jadi bukan hanya sekedar pesan saja yang akan selalu lama. Nah, akan tetapi juga berupa unsur-unsur merek Anda juga akan ikut terbantu dengan lebih mulus ketika ciri khas logo, header konten, dan juga suara sudah bekerja dengan sangat baik bersinergi secara bersama-sama, maka Anda akan dapat lebih memaksimalkan pencapaian dari merek tersebut.
Selanjutnya yang nomor 3 itu agar mampu dalam mendukung budget atau anggaran. Nah, strategi yang selama ini masih diminyaki dengan sangat baik akan semakin menghemat budget atau anggaran dari bisnis tersebut dari marketer pada sejumlah bidang. Nah, tentu saja memiliki satu pesan saja agar dapat semakin memudahkan Anda dalam menghemat sumber daya dan untuk mengurangi terjadinya pemborosan. Nah, jadi memodifikasi satu pesan setiap kali sedang berkomunikasi dengan para pelanggan. Nah, kurang waktu yang sudah dihabiskan untuk proses membuang sesuatu, dan sebagai gantinya itu memaksimalkan anggaran pemasaran dengan cara bersirkulasi dengan baik. Oke, yang keempat itu bertujuan untuk menciptakan pengalaman pelanggan atau pengalaman pelanggan yang lebih berkesan. Nah, selain di dunia digital, para konsumen tidak hanya akan mencari produk atau layanan berfavorit baru mereka berikutnya. Nah, akan tetapi para pelanggan juga menginginkan adanya satu pengalaman yang benar-benar sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dengan kata lain, pelanggan mungkin saja tidak menginginkan satu kampanye iklan, surat atau TV secara langsung. Nah, dalam melalui strategi MC ini, maka para pelanggan akan ikut membantu dalam menentukan tentang bagaimana pesan-pesan dari bisnis tersebut mampu tersampaikan dengan baik. Nah, jadi sehingga akan mampu menghasilkan hasil yang lebih baik bagi perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir, yang nomor 5 itu agar tetap fokus terhadap hasil. Nah, strategi MC sebenarnya tidak hanya akan semakin perkuat pesan-pesan yang sama di hati para konsumen. Nah, akan tetapi juga untuk menjaga agar pesan-pesan dan tujuannya yang lebih jelas dalam internal organisasi tersebut. Nah, maksudnya itu saat semua pihak sudah mampu untuk bekerja sama dengan baik dalam diskusinya yang sama, maka saat ini akan dapat membuat satu kampanye yang benar-benar yang cukup baik dan sangat baik untuk strategi MC itu sendiri.